Belakangan ini, kita tentu tidak asing lagi dengan berita demonstrasi di sana-sini, yang mana tuntutannya sangat jelas. Mereka ingin memekarkan Kabupaten Luwu Tengah dan menjadikan Luwu Raya menjadi sebuah provinsi baru, memisahkan diri dari Sulawesi Selatan. Tentu, berbagai alasan melatar belakangi aksi ini, mulai dari alasan sejarah, janji Hokage pertama, ketidakmerataan pembangunan, ibu kota Makassar yang jauh sekali, hingga faktor ekonomi dan lain-lain. Namun di video kali ini, mari kita bahas alasan mengapa Provinsi Sulawesi Selatan kelihatan enggan untuk berpisah dengan Luwu Raya. Setidaknya ada 14 alasan. Jadi mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke bahasan utamanya. Sejarah mencatat bahwa aspirasi ini bukanlah hal baru, melainkan perjuangan panjang masyarakat Wija Tok Luwu untuk mendapatkan pemerataan pembangunan yang lebih cepat melalui status provinsi baru. Namun, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dan cenderung enggan memberikan restu pemekaran. Sikap ini bukan sekedar persoalan birokrasi, melainkan didasari oleh perhitungan matang mengenai posisi Luwu Raya sebagai pilar penyangga utama kekuatan ekonomi dan identitas Sulawesi Selatan. Oke, alasan pertama yang paling krusial adalah peran Luwu Raya sebagai magnet investasi terbesar. Hingga Februari 2026, Kabupaten Luwu Timur dan Luwu tetap kokoh di jajaran 3 besar penyumbang realisasi investasi tertinggi di Sulawesi Selatan. Kehadiran industri pertambangan skala besar menjadikan wilayah ini sebagai anak emas dalam laporan capaian ekonomi provinsi ke tingkat nasional. Yang kedua, terkait dengan ketergantungan fiskal dari sektor nikel. Luwu Timur yang dikenal sebagai bumi Batara Guru merupakan rumah bagi cadangan nikel terbesar yang dikelola oleh perusahaan multinasional seperti PT Pale. Pendapatan negara dan daerah yang dihasilkan dari royalti, pajak, hingga bagi hasil pertambangan menjadi nyawa bagi kas daerah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Luwu Raya adalah penyumbang pajak air permukaan atau PAP yang sangat signifikan bagi pendapatan asli daerah. Aktivitas industri besar di sana memerlukan penggunaan air permukaan dalam jumlah yang masif, di mana pajaknya masuk langsung ke kantong Pemprov Sulawesi Selatan. Kehilangan Luwu Raya berarti kehilangan aliran dana segar senilai jutaan dolar Amerika Serikat yang selama ini digunakan untuk membiayai operasional provinsi. Alasan yang keempat, wilayah ini merupakan lumbung pangan dan komoditas ekspor. Luwu Utara dan Luwu Timur bukan hanya penghasil padi nasional, tetapi juga pusat perkebunan kakao dan kelapa sawit utama. Tanpa kontribusi sektor agraris dari Luwu Raya, profil ekonomi Sulawesi Selatan sebagai eksportir komoditas unggulan di pasar global akan merosot tajam. Alasan kelima, menyangkut stabilitas makroekonomi. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita di wilayah Luwu Raya, terutama Luwu Timur yang mencapai 54 juta lebih, jauh melampaui rata-rata daerah di Sulawesi Selatan. Melepas wilayah ini akan secara otomatis menurunkan angka rata-rata kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara statistik di mata pusat. Yang keenam, adanya hambatan administrasi legal terkait jumlah daerah bawahan. Berdasarkan undang-undang, sebuah provinsi baru memerlukan minimal 5 kabupaten atau kota. Saat ini, Luwu Raya baru memiliki 4, yaitu Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo. Pemprov Sulsel seringkali menggunakan celah ini sebagai alasan logis bahwa syarat formal pemekaran memang belum terpenuhi sepenuhnya. Nomor 7. Faktor moratorium pemerintah pusat yang masih berlaku.
Pemprov Sulsel menekankan bahwa kebijakan pembatasan daerah otonom baru atau DOB adalah ketetapan nasional untuk menjaga beban APBN. Dengan berlindung di balik kebijakan pusat ini, pemerintah provinsi dapat menunda desakan pemekaran sambil tetap menjaga keutuhan wilayah administratifnya. Alasan ke-8 adalah strategi pemertaan melalui alokasi anggaran. Sadar akan besarnya desakan pemekaran, Pemprov Sulsel merespon dengan mengucurkan dana fantastis pada APBD 2025-2026. Dialokasikan dana lebih dari 1 triliun khusus untuk infrastruktur dan layanan dasar di Luwu Raya, guna membuktikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun tanpa pemekaran. Ya begitulah. Nomor 9. Pembangunan akses jalan terisolasi seperti di wilayah Seko dan Rampi terus digenjot melalui skema tahun jamak. Pemprov ingin menunjukkan bahwa kendala geografis yang selama ini menjadi alasan warga ingin merdeka secara administratif sedang diatasi secara bertahap melalui dukungan finansial dari provinsi induk. Alasan ke-10, Luwu Raya memiliki nilai sejarah dan budaya yang tak terpisahkan dari identitas Sulawesi Selatan. Sebagai bekas wilayah kerajaan tertua, melepas Luwu Raya secara emosional dianggap akan mengurangi marwah sejarah Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan etnis dan budaya yang besar di Nusantara. Alasan ke-11, kekhawatiran akan ketimpangan antar wilayah. Jika Luwu Raya yang kaya raya memisahkan diri, dikhawatirkan kabupaten-kabupaten lain di bagian selatan dan barat yang masih bergantung pada subsidi provinsi akan mengalami perlambatan pembangunan karena hilangnya sumber pendapatan dari sektor tambang utara. Alasan ke-12, pembentukan provinsi baru membutuhkan infrastruktur pemerintah yang mahal. Pemprov Sulsel berargumen bahwa daripada menghabiskan anggaran untuk membangun gedung kantor gubernur dan dinas baru di Luwu Raya, lebih baik dana tersebut digunakan langsung untuk perbaikan jalan dan jembatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Alasan ke-13, adanya potensi konflik penetapan ibu kota. Hingga Februari 2026, internal para pendukung pemekaran dikabarkan masih memperdebatkan apakah ibu kota provinsi baru nantinya berada di Palopo atau di Malili, Luwu Timur. Ketidaksiapan internal ini sering dijadikan alasan oleh provinsi bahwa rencana pemekaran belum matang secara sosial. Dan alasan ke-14, Luwu Raya merupakan wilayah strategis penghubung. Wilayah ini adalah jalur darat utama yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Kehilangan kontrol administratif atas jalur logistik ini akan mempersulit koordinasi transportasi dan distribusi barang lintas provinsi di masa depan. Sebagai kesimpulan, keengganan Sulawesi Selatan melepas Luwu Raya adalah kombinasi antara kepentingan ekonomi yang vital, kendala hukum yang nyata, dan upaya menjaga keseimbangan pembangunan. Bagi Makassar, Luwu Raya adalah mesin pertumbuhan yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Sementara bagi Luwu, pemekaran adalah harga mati untuk percepatan pelayanan publik. Dan teman-teman, demikianlah tadi bahasan kita pada hari ini. Tentu, bahasan ini berusaha menyajikan data dan fakta secara objektif, tanpa memihak salah satu pihak. Jadi kalau kalian sendiri bagaimana? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.